Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar perintah dasar Linux bagian mkdir dan ls. Nah, ini kita mulai. Ada mkdir di posisi, ada mkdir di posisi lain, ada ls di posisi lain, ls semua file tersembunyi, ls detail, ls filter, ls ukuran file yang dibaca manusia. Oke, sebelumnya kita masuk dulu ke folder musik. Jadi musik. Nah, mkdir adalah sebuah perintah untuk membuat sebuah folder atau directory. Nah, perintah dasarnya mkdir adalah mkdir spasi nama folder atau directory, contohnya melon kuning, enter. Nah, di folder musik kita akan muncul melon kuning karena kita sudah memasukkan perintah mkdir melon kuning. Lalu kita coba lagi membuat sebuah folder baru dari perintah mkdir spasi belajar. Nah, akan muncul folder belajar. Kita buat lagi mkdir selamat, maka akan muncul belajar melon kuning dan selamat. Ini di posisi. Dan berikutnya adalah mkdir di posisi lain. Mungkin ada yang perlu kita perhatikan ketika membuat sebuah folder. Ini banyak terjadi untuk di kalangan teman-teman yang masih baru belajar. Ketika kita bikin folder dengan dua kata, misalnya mkdir melon kuning. Nah, ketika kita bikin folder seperti ini dengan perintah seperti ini, mkdir melon spasi kuning, ini dia tidak akan membuat folder dengan nama melon kuning, tapi dia membuat folder satu melon dan mkdir kembali dengan nama kuning. Jadi nantinya akan muncul dua folder, yang satu namanya melon, yang satu namanya kuning. Kita coba enter. Nah, di sini dia akan muncul ada melon dan ada kuning. Karena kita membuat mkdir dengan perintah dua kali. Mkdir melon dan mkdir kuning. Lalu bagaimana untuk kita menuliskan nama sebuah folder dengan spasi? Anda bisa menggunakan kutip 1 ataupun dengan kutip 2. Contoh, mkdir belajar bas. Pakai kutip 2, enter. Nah, maka akan muncul belajar bas. Contoh kita lagi, mkdir kutip 1 belajar Linux. Nah, enter, maka dia akan muncul belajar Linux. Ini yang harus diperhatikan. Jika kita ingin menggunakan spasi, kita harus menggunakan tanda kutip 1 ataupun kutip 2. Oke, saya rasa cukup untuk ini. Nah, di sini saya menuliskan mkdir di posisi lain, ini maksudnya gimana? Nah, oke, kita clear dulu. Kita punya folder belajar, saya hapus dulu biar nggak bingung. Nah, kita punya folder belajar, kita buka. Nah, kita muncul lagi. Nah, saya kalau membuat folder di dalam sini, kita bisa mkdir buat.
akan muncul di sini. Bagaimana jika kita membuat folder di dalam folder belajar? Kita bisa, dan kita tidak harus masuk ke dalam folder belajar. Bisa kita masukkan perintah gini, cd belajar, enter, lalu mkdir buat tugas underscore tugas. Nah, kita bisa seperti itu. Kita masuk dulu ke folder belajar. Setelah itu baru kita mkdir buat tugas. Kita klik 2 kali. Nah, ini ada buat tugas. Lalu bagaimana ketika kita tetap di posisi folder musik dan kita ingin membuat folder di dalam folder belajar? Kita mundur dulu ke folder musik lagi. Nah, sekarang kita sudah di folder musik. Lalu kita ingin membuat sebuah folder di dalam folder belajar. Caranya adalah mkdir spasi direktori tempat kita untuk membuat folder baru atau direktori baru slash nama folder yang akan kita buat. Misalnya Subuntu. Lalu kita enter. Nah, maka folder Subuntu ini akan muncul di dalam folder belajar. Kita buka. Nah, ada buat tugas, ada Subuntu. Kita mundur lagi. Nah, kita bikin lagi mkdir belajar garis miring selamat. Nah, akan muncul folder selamat. Oke, mungkin kita akan bikin lebih susah lagi. Kita bikin folder di dalam, kita di musik, kita bikin folder di dalam folder buat tugas. Jadi kita harus masuk ke dalam belajar kita masuk ke dalam folder buat tugas. Oke, jadi langkahnya saya contohkan dulu. Berarti kita bikin folder di dalam folder belajar, terus masuk lagi di dalam folder buat tugas. Nah, bikinnya kayak gini. Kita dari folder belajar dan di dalam folder buat tugas. Perintahnya gimana? mkdir belajar slash buat underscore tugas slash nama foldernya saya belajar. Nah, jadi hampir salah ini. Nah, kita perhatikan lagi. Kita membuat folder mkdir atau kita membuat sebuah direktori di dalam folder belajar, di dalam folder buat tugas, dan nama filenya adalah saya belajar. Kita enter. Nah, dia akan masuk. Kita cek. Nah, mundur lagi. Nah, lagi. Kita ulang, masuk musik dulu. Nah, kita bikin folder di belajar, tugas, dan saya belajar. Nah, kita bisa menggunakan cara seperti itu jika kita ingin membuat folder di tempat yang cukup dalam atau di dalam folder atau di dalam direktori dan dalamnya lagi kita bisa menggunakan perintah seperti ini. mkdir letak tujuannya di mana dan baru nama direktorinya apa. Oke, saya rasa ini cukup. Yang berikutnya adalah ls. Contoh, kita kembali lagi ke musik. Nah, di sini terlihat ada dua folder, yang satu belajar, yang satu buat. Di sini kita ngecek pakai perintah ls. Nah, di sini ada belajar, di situ ada
buat. Ada 2. Ini LSD posisi. Nah, kalau misalnya kita mau melihat isi dari folder belajar ini apa, kita tidak perlu masuk ke folder belajar kita. Bisa kita masuk seperti ini, CD, belajar, lalu kita ls. Nah, seperti ini kita masuk dan kita cek, oh ada buat tugas. Kita bisa seperti ini. Kita masuk ke folder belajar dulu, CD, belajar, lalu kita cek dengan perintah ls. Kita mundur lagi. Nah, bagaimana dengan kita berada di musik, cuman kita bisa ngecek isi dari folder belajar ini gimana? Caranya hampir sama dengan CD. ls spasi belajar. Maka ketika kita memasukkan perintah ls belajar, dia akan menampilkan isi folder dari folder belajar ini. Dan isinya adalah buat tugas. Nah, lalu kita coba untuk mengecek isi dari folder buat tugas yang ada di dalam folder belajar. Perintahnya ls spasi belajar / buat underscore tugas. Ya, kita enter. Nah, dia akan menampilkan isi dari folder belajar / buat tugas. Folder belajar, masuk lagi, buat tugas. Isinya saya belajar. Seperti ini. Itu di posisi lain, saya sebutnya. Nah, oke. Yang berikutnya adalah ls semua file yang tersembunyi. Kita clear dulu. ls. Nah, ketika kita memasukkan perintah ls, akan muncul yang ada di situ, ada folder atau direktori apa. Nah, di sini muncul belajar, ini belajar, buat ini buat. Perintahnya adalah ls min a. Dia akan muncul titik dan titik-titik. Nah, titik-titik ini sebenarnya fungsinya buat apa? Titik-titik ini adalah sebuah file sebenarnya yang membuat kita bisa masuk ke folder sebelumnya. Dan titik ini adalah folder dia sendiri. Jadi kalau kita tadi sudah belajar CD, titik-titik, maka sebenarnya kita membuka sebuah folder ini dan kita kembali lagi ke folder sebelumnya. Nah, itu adalah fungsi dari titik-titik ini. Kita bisa menggunakan ls min a. Contoh saya membuat folder yang tersembunyi, bisa menggunakan perintah seperti ini, mkdir titik sembunyi. Nah, enter. Lalu kita ls. Maka folder sembunyi ini tidak akan tampil walaupun kita sudah membuatnya. Alasan tidak tampil adalah di depan nama sebuah folder adalah sebuah dot atau titik. Jadi tidak bisa dicek secara langsung. Kita bisa menggunakan ls min a. Nah, folder sembunyi akan kelihatan. Nih, ya. Sudah untuk melihat semua file. Detail. Di sini saya nuliskan ls detail. Detail kita bisa cek ls min l. Nah, detail di sini adalah ini permission. Ini adalah owner. Dan ini adalah waktu kapan file itu dibuat, jamnya. Dan ini nama filenya atau nama direktorinya. Ini adalah ls detail, atau kita bisa menggabungkan ls min l ditambah min a.
dengan ls-la. Karena di belakang minus disebutnya atribut, ls adalah perintah dasarnya, jadi kita bisa nambahkan min l untuk kita melihat semua listnya atau daftarnya atau detailnya. A, kita bisa melihat file yang hidden. Kita gabungkan jadi enter. Nah, jadi tersembunyi terlihat dan detailnya bisa kelihatan. Itu dengan ls min la. Ya, detail. Saya blok. Nah, untuk berikutnya adalah ls ukuran baca file manusia. Kita hilangkan dulu. ls min la. Maka dia ukurannya akan seperti ini. Ini sebenarnya sebuah ukuran. Contoh, saya akan masukkan ls min h. LH. Nah, kalau kita min h saja atau human, dia akan menampilkan seperti ini. Nah, kalau kita gabung dengan ls min lh, maka dia akan menampilkan secara detail, dan h ini adalah human, yang artinya sebuah ukuran dari folder atau file itu dapat dibaca dengan manusia. Di sini adalah 4 kilobyte 4 KB, jadi ini bisa kita baca. Kalau seperti ini, mungkin kalau filenya 1 giga mungkin akan banyak, kita susah untuk hitungnya. Makanya akan dikonversikan menjadi bilangan yang mudah dipahami manusia. Contohnya dengan perintah ls min lh. Oke. Apakah bisa digabung dengan A? Kita coba. ls min lha. Bentar, bisa. Ditambah seperti ini. Buat folder tersembunyi, kelihatan buat belajar .2 kelihatan, dan ukurannya segini. Oke. Berikutnya kita filter sebuah tampilan ls. Contoh, saya buat lagi sebuah folder namanya mkdir tugas admin, terus mkdir tugas siswa, mkdir tugas dosen, mkdir tugas guru. Nah, saya udah buat beberapa nama-nama folder tugas. Kita clear dulu. ls. Nah, di sini saya mempunyai folder belajar buat tugas admin, tugas dosen, tugas guru, tugas siswa. Nah, lalu ketika ini dalam jumlah yang besar dan saya ingin melihat folder tugas itu apa saja, ada folder tugas apa saja, itu kita bisa menggunakan ls dan kita filter. Nah, filter ini bisa dari depan, bisa dari belakang. Contohnya, saya hanya mau melihat folder yang depannya tugas. Dengan perintah ls tugas bintang. Jadi dia akan menampilkan yang depannya tugas, setelah itu terserah jadinya apa, makanya dikasihlah bintang. Lalu kita enter. Nah, di sini ada tugas admin, tugas dosen, tugas guru, tugas siswa. Nah, kita coba lagi untuk belajar yang depannya huruf B. ls B bintang. Jadi dia akan menampilkan folder-folder yang depannya hurufnya B, yaitu belajar dan buat. Kita enter.
Dan di sini belajar ada belajar. Di dalam belajar ada folder tugas, buat tugas, dan ada folder buat. Nah, ini. Oke. Bisa filter. Dan kita juga bisa filter dari belakang. Contoh, saya mencari sebuah folder yang ujungnya adalah guru. Ujungnya adalah sebuah guru dengan perintah ls bintang guru. Jadi ls depannya terserah, sisanya ke belakang harus guru, dari belakang ke depan menuju adalah guru. ls bintang guru. Enter. Ups, dia nggak muncul. Ada yang salah. Kita coba lagi ls underscore. Masih nggak muncul. Mungkin ini lebih berlaku untuk ke ekstensi, bukan sebuah nama folder mungkin. Kita coba bikin file pakai perintah touch spasi file bintang.txt, file 2.txt, file 3.txt. Nah, setelah itu kita ls. Nah, di sini kita punya tambahan beberapa file. Di sini ada file txt, file 2.txt, terus file 3.txt. Lalu saya akan memfilter yang ekstensinya txt harus tampil. Perintahnya ls bintang.txt, maka file yang berekstensi txt dia akan tampil, yaitu perintah file, yaitu file 2, file 3, dan file .txt. Itu perintahnya ls bintang.txt atau ekstensinya. Oke, sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.